rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan yang tak pernah pilih sayang, dan yang nikmatnya tak terhitung. Karena nikmat itulah kita dapat berkumpul bertatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Dan tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tidak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tidak pernah menjadi seorang koruptor. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang diterangi iman, Islam, dan ihsan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Bapak Ibu dan hadirin semua yang berbahagia. Zaman yang semakin canggih semakin menghasilkan alat komunikasi yang semakin meninggi. Beragam aplikasi memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Dari mulai balita hingga lansia, tak ketinggalan dengan media sosial tersebut. Dengan bermodalkan smartphone dan kuota, kita dapat menjelajahi seluruh isi dunia. Bahkan lembaga dakwah pun tidak hanya berdiri di depan podium, melainkan sudah dapat berdiri di depan layar kaca. Hadirin semua, setengah penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Bahkan tidak hanya hadirin semua yang menggunakan internet, kakek nenek yang sudah rentan pun tak mau ketinggalan dengan media sosial tersebut. Sampai terkadang sebagian dari mereka lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka online hingga posting, mereka online lagi hingga posting lagi. Tapi hadirin semua, perlu kita ketahui, dalam bermedia sosial harus punya aturan, agar sebagian yang lain tidak merasa dirugikan atas apa yang kita perbuat di media sosial tersebut. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan aspirasi kami dalam bentuk syarhul Quran dengan tema etika berkomunikasi di dalam media sosial. Hadirin yang berbahagia, di era saat ini ucapan tak hanya keluar dari mulut, melainkan beragam media sosial memudahkan manusia untuk menyampaikan dan melakukan apa yang ingin mereka katakan. Dahulu, apabila manusia ingin berkomunikasi, mereka harus bertemu atau tidak melalui sambungan telepon. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa menurut Ustadz Marwan Hadidi bin Musa MPDI, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya yang mengandung kebaikan maupun keburukan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mengawas dengan sangat teliti. Seperti yang kita ketahui, penggunaan media sosial di masa pandemi ini semakin meningkat. Dari mulai balita hingga lansia, semua menggunakan media sosial. Bahkan jumlah konten Facebook yang masuk tiap harinya mencapai 1 miliar. Tentu saja konten hadirin semua pasti ada di dalamnya. Tapi hadirin semua, perlu kita ketahui etika berkomunikasi di dalam media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk sosial Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa berbicara yang benar. Jangan ada di antara kamu yang menyebar kebohongan, fitnah, Berita bohong atau yang sering disebut dengan hoax. Banyak yang ingin terkenal di media sosial sampai terkadang ia lupa akan etika berkomunikasi di media sosial. Dari mulai menyebar berita bohong, menggunjing orang lain, dan menyebarkan fitnah. Untuk itu, marilah kita sama-sama menggunakan media sosial kita dengan sebaik-baiknya untuk mengkaji ilmu, mencari hal-hal positif, dan menyebarkan hal-hal kebaikan agar senantiasa menjadi amal jariah. Daripada bergosip atau bergunjing mengenai persoalan yang belum tentu benar, apalagi menjurus ke fitnah, manusia hendaknya lebih baik diam. Sebagai penutup, ingatlah pepatah Arab berikut. Waqad yurja li jarhi syaifi bur'un, Wala bur'un lima jarohal lisana. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. 9-10 menit. Tapi kalau